Bayangkan sebuah pagi yang cerah di pelabuhan. Laut tampak biru berkilauan, burung camar berputar-putar di langit, dan angin membawa aroma asin laut yang khas. Di dermaga, sebuah kapal besar dengan cat putih dan tulisan tebal, "Bantuan untuk Gaza," bersiap meninggalkan tanah air. Kapal itu bukan kapal perang, bukan pula kapal dagang. Ia adalah kapal harapan, penuh dengan kargo kemanusiaan, beras, gandum, obat-obatan, pakaian hangat, selimut, dan mainan untuk anak-anak yang setiap harinya hidup di bawah suara bom. Orang-orang sibuk bekerja, relawan dari berbagai negara, dengan rompi bertuliskan humanitarian aid, mengangkut kardus, memeriksa dokumen, dan memastikan semua logistik tercatat. Ada dokter, perawat, guru, mahasiswa, bahkan para ibu rumah tangga yang rela meninggalkan keluarga demi satu tujuan, mengantarkan bantuan untuk Gaza. Di antara keramaian itu, tampak beberapa prajurit berpakaian loreng dengan bendera merah putih di lengan kanan mereka. Mereka adalah pasukan Kopassus, dikirim bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga keselamatan misi. Postur tegap mereka, wajah tenang, dan tatapan tajam membuat para relawan merasa aman. Mereka berdiri di antara para sukarelawan, seakan menjadi perisai hidup. "Kami bukan hanya melindungi logistik, tapi juga melindungi jiwa kalian," ucap sang komandan singkat sebelum kapal berangkat. Di dek utama, seorang relawan muda asal Indonesia mengangkat tangannya ke langit, berdoa lirih. "Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini, lindungi kami dari kezaliman, jadikan kami saksi kemanusiaan di bumimu." Doa itu diamini oleh puluhan relawan lain yang menundukkan kepala. Suasana menjadi hening sesaat, hanya terdengar deburan ombak dan suara mesin kapal yang mulai hidup. Ketika tali tambat dilepaskan, sirine pelabuhan meraung panjang. Kapal perlahan menjauh dari dermaga, meninggalkan tanah air menuju perjalanan yang penuh risiko. Orang-orang di pelabuhan melambaikan tangan, beberapa menitikan air mata, seakan tahu bahwa kapal itu mungkin tidak akan kembali dengan mudah. Di atas kapal, relawan menatap ke belakang, melihat bendera Indonesia berkibar gagah di buritan, lalu menatap ke depan, ke arah barat, ke arah Gaza, tanah yang mereka tuju. Narasi menutup bab ini dengan suara penuh harapan. Ini bukan sekadar pelayaran. Ini adalah perlawanan tanpa senjata. Perlawanan dengan kasih sayang, dengan kemanusiaan, dengan keyakinan bahwa meski jarak jauh, meski rintangan besar, hati nurani manusia akan selalu menemukan jalan menuju mereka yang membutuhkan. Hari-hari pertama pelayaran berjalan tenang. Ombak laut bergulung lembut, langit biru cerah, dan burung laut sesekali mengikuti jejak kapal. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika kabar intelijen diterima melalui radio. Kapal bantuan kemungkinan akan dihadang pasukan Israel. Berita ini membuat suasana di dek kapal berubah seketika. Relawan yang tadinya tersenyum kini tampak menegang. Beberapa menunduk berdoa, sementara awak kapal meningkatkan kewaspadaan. Radio komunikasi penuh dengan suara patah-patah. "Hati-hati, ada kemungkinan intercept di wilayah perairan ini." Suara peringatan terdengar jelas. Nakhoda kapal tetap tenang, tapi wajahnya mengeras, menandakan ia memahami betapa seriusnya ancaman itu. Relawan saling bertukar pandang. Sebagian mulai menulis pesan singkat untuk keluarga, seakan ingin berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk menimpa. Para prajurit Kopassus segera merapatkan barisan. Mereka berdiri di dek dengan posisi siaga, senjata tidak diarahkan, tetapi selalu siap jika keadaan memaksa. Tatapan tajam mereka menatap ke cakrawala, seolah menantikan bayangan kapal asing muncul dari garis laut yang jauh. Komandan Kopassus berbisik pada anak buahnya, "Kita tidak datang untuk perang, tapi kita tidak akan biarkan mereka menyentuh para relawan ini." Di ruang makan, relawan berkumpul. Seorang dokter tua asal Turki berbicara dengan suara bergetar. "Misi ini bukan hanya tentang logistik. Ini tentang menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak takut." Kata-katanya memberi semangat, meski ketakutan masih menggantung di udara. Malam itu, suasana kapal berbeda. Angin lebih dingin, suara ombak terdengar lebih keras. Lampu-lampu dek menyala redup, sementara Kopassus berpatroli tanpa lelah. Relawan terpekur dalam doa. Ada yang membaca kitab suci. Ada yang hanya menatap laut dengan mata berkaca-kaca. Semua tahu, bayang-bayang ancaman semakin dekat, dan malam ini mungkin hanya awal dari ujian panjang yang akan mereka hadapi.
Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Langit yang semula cerah berubah jingga keemasan, lalu perlahan ditelan gelapnya malam. Ombak laut yang tadinya tenang kini mulai bergelora, seakan ikut merasakan ketegangan yang merayap di atas kapal bantuan. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba radar kapal berbunyi. Titik-titik asing muncul, mendekat dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Awak kapal segera melaporkan pada nahoda, dan dalam hitungan detik suasana dek berubah drastis. Sirin peringatan meraung, lampu sorot dinyalakan, dan semua mata tertuju pada lautan gelap di kejauhan. Dari balik horizon perlahan muncul siluet kapal patroli Israel. Lampu mereka menyala terang, menusuk kegelapan malam, seolah ingin menembus hati setiap orang yang ada di atas kapal bantuan. Perhatian, berhenti, putar balik sekarang juga. Suara kasar terdengar dari pengeras suara kapal Israel, menggema di lautan luas. Relawan yang berdiri di dek langsung saling berpandangan. Ada yang menggenggam tangan satu sama lain, ada yang spontan menunduk berdoa, ada pula yang meneteskan air mata. Semua sadar, inilah momen yang sejak awal mereka takutkan. Nakhoda kapal dengan wajah tegas menolak perintah itu. Ia mengangkat radio dan menjawab lantang, "This is a humanitarian mission. We carry food, medicine, and clothes. We are unarmed. Let us pass." Kalimat itu diulang beberapa kali, dengan harapan ada belas kasih yang muncul. Namun dari seberang, balasannya tetap sama. Turn back immediately or face consequences. Para prajurit Kopassus langsung mengambil posisi siaga. Senjata tidak diarahkan, tetapi digenggam erat. Komandan Kopassus memberi isyarat dengan tangan, meminta anak buahnya menyebar dan melindungi area vital kapal. Wajah mereka tidak menunjukkan rasa takut, meski ancaman nyata semakin dekat. Relawan pun digiring ke bagian tengah dek agar lebih terlindungi. Anak-anak dan perempuan ditempatkan di ruangan dalam, sementara para pria dewasa membantu memastikan tidak ada yang panik. Suasana semakin menegangkan ketika salah satu kapal cepat Israel bergerak mendekat, menyalakan lampu sorot ke arah wajah relawan. Sinar putih menyilaukan itu membuat beberapa orang spontan menutup mata, sebagian lainnya menjerit ketakutan. Sirine Israel meraung lagi, lebih keras, seakan menantang. Dari arah samping, terdengar suara tembakan peringatan. Peluru jatuh ke laut, menyemburkan air tinggi ke udara. Jeritan langsung pecah, beberapa relawan berlari kecil mencari perlindungan. Namun di tengah kepanikan itu ada adegan yang begitu membekas. Seorang prajurit Kopassus merentangkan tangannya lebar-lebar, berdiri di depan relawan yang berkerumun. Tubuhnya dijadikan perisai hidup. "Tenang, jangan panik, tetap di tempat," teriaknya dengan suara lantang. Relawan mulai menarik napas, berusaha menenangkan diri. Sang prajurit menoleh ke arah kapal Israel, matanya tajam, seolah ingin berkata, "Kami tidak takut." Detik demi detik berjalan begitu lambat. Gelombang memukul lambung kapal, suara mesin menderu, dan lampu sorot terus menyoroti wajah para relawan. Dunia seakan berhenti berputar, hanya menyisakan dua kapal yang berhadapan dalam lautan gelap. Di ruang kontrol, Nakhoda dan Komandan Kopassus berdiskusi singkat. Keputusan diambil, mereka tidak akan mundur. Kapal bantuan tetap pada jalurnya menuju Gaza. Sang Nakhoda dengan tenang mendorong tuas mesin maju. Kapal bergetar, melaju perlahan, seakan menantang intimidasi musuh. Dari pengeras suara Israel, terdengar teriakan histeris, "Stop! This is your final warning." Babak konfrontasi pertama ini bukan hanya adu suara di radio, tapi juga adu nyali. Relawan melipat tangan, berdoa dengan suara bergetar. Dokter tua asal Turki yang sebelumnya memberi semangat kini berdiri di tengah relawan, memimpin doa dengan kalimat yang sederhana tapi penuh makna. "Ya Tuhan, lindungi kapal ini, lindungi jiwa kami." Malam itu, di tengah lautan luas, dimulai babak baru. Bukan lagi sekadar misi pengiriman bantuan, tetapi sebuah ujian keberanian, ujian kemanusiaan, dan ujian iman. Semua orang sadar, kontak pertama ini hanya awal. Bahaya yang lebih besar bisa datang kapan saja. Fajar menyingsing perlahan, membawa cahaya keemasan yang menari di atas permukaan laut tengah. Pagi yang seharusnya tenang itu justru diselimuti awan ketegangan yang tak kasat mata.
Kapal bantuan yang berlayar gagah terasa begitu kecil ketika bayangan kapal perang Israel mulai terlihat di kejauhan. Para relawan menatap ke arah laut, sebagian menggenggam erat kitab suci, sebagian berbisik doa dengan bibir gemetar. Ada yang duduk memeluk lutut, ada yang berdiri dengan pandangan kosong. Namun di antara wajah yang pucat itu, berdiri tegak pasukan Kopassus, tubuh mereka kokoh bagai tembok baja. Komandan Kopassus mengumpulkan prajuritnya di depan dek. Dengan suara tegas namun menenangkan, ia berkata, "Ingat, kita di sini bukan untuk berperang. Kita di sini membawa kehidupan. Jangan biarkan satupun relawan terluka." Suasana mendadak kian mencekam ketika radar kapal berbunyi. 3 kapal perang Israel muncul dari timur, berbaris dengan menara senjata yang berkilau di terpa cahaya matahari. Mereka mendekat dengan gerakan yang teratur, ibarat predator mengepung mangsanya. Sebuah suara lantang terdengar dari pengeras suara musuh, "Ini wilayah terlarang. Putar balik sekarang atau kami akan menembak." Ancaman itu menggema di udara, membuat relawan menjerit ketakutan. Nakoda kapal, dengan wajah pucat namun penuh keberanian, menjawab lewat radio, "This is a humanitarian mission. We bring food, medicine, and the clothes. We are unarmed. Let us pass." Kata-katanya tegas, meski tangan yang memegang mikrofon bergetar hebat. Tak ada jawaban damai. Sebuah dentuman keras memecah udara. Peluru peringatan ditembakkan ke langit. Ledakannya bergema seperti guntur. Ombak besar mengguncang kapal bantuan, membuat beberapa relawan terjatuh dan menjerit. Prajurit Kopassus bergerak cepat. Mereka menolong relawan yang jatuh, mengangkat anak kecil, menenangkan para ibu. Dengan tatapan tegas, mereka memberi isyarat bahwa kapal ini tidak akan ditinggalkan. Tak lama, perahu tempur kecil Israel mendekat dengan raungan mesin yang memekakan telinga. Air laut muntrat tinggi, menandai kedatangan pasukan bersenjata lengkap. Mereka melemparkan tangga besi ke sisi kapal bantuan, bersiap untuk naik. Komandan Kopassus segera memberi aba-aba. Barisan rapat dibentuk di sisi kapal, tubuh prajurit menjadi perisai hidup. Relawan dipandu masuk ke kabin, sementara para prajurit siap menahan setiap upaya pendudukan. Benturan pertama terdengar keras. Prajurit musuh mencoba naik, tapi Kopassus dengan sigap menendang tangga, mendorong kembali setiap tubuh yang mencoba memanjat. Suara logam beradu dengan teriakan militer memecah pagi itu. Di tengah hiruk pikuk, doa-doa terus terdengar. Seorang relawan wanita menggenggam rosario, seorang pria asal Timur Tengah membaca ayat-ayat suci. Seorang dokter tua asal Turki melangkah ke depan, menatap ke arah prajurit Kopassus dengan air mata. Ia berkata lantang, "Kalian adalah benteng terakhir kemanusiaan. Tuhan bersama kalian." Dentuman kedua lebih mengerikan. Kali ini peluru jatuh hanya beberapa meter dari lambung kapal. Air laut menyembur tinggi, mengguncang semua orang hingga hampir kehilangan keseimbangan. Namun nakoda tetap memacu kapal, meski mesin berderak menahan beban. Kopassus tidak bergeming. Mereka menahan tangga, mendorong mundur setiap musuh yang memaksa. Meski tangan mereka kosong, tubuh mereka adalah senjata. Tekad untuk melindungi relawan membuat mereka tak bisa digoyahkan. Seorang relawan muda dari Eropa menatap dengan mata basah. "Aku datang ke sini untuk membawa harapan, dan aku melihat harapan itu berdiri di hadapanku dalam diri mereka." Kata-katanya membuat relawan lain menangis terisak. Dentuman berikutnya datang, lebih dekat dan lebih keras. Dunia serasa bergetar, namun kapal tetap teguh melaju. Laut Tengah kini bukan sekadar perairan biru, melainkan arena ujian bagi keberanian dan iman manusia. Relawan mulai menyadari, mereka bukan hanya saksi, tapi bagian dari sejarah yang sedang ditulis di atas ombak. Sejarah tentang perlawanan tanpa senjata, tentang tekad untuk membawa sepotong kehidupan ke tanah yang dilanda nestapa. Dan pagi itu, di tengah suara dentuman dan doa, kapal bantuan menjelma simbol perlawanan. Kopassus bukan sekadar pasukan, mereka adalah perisai hidup. Relawan bukan sekadar penumpang, mereka adalah saksi. Namun ancaman tak berhenti. Dari kejauhan, terlihat helikopter militer Israel berputar-putar, baling-balingnya menimbulkan angin kencang yang mengguncang permukaan laut. Sorot lampu dari atas menyoroti dek kapal, menambah tekanan psikologis bagi semua orang. Komandan Kopassus memberi perintah cepat, lindungi anak-anak dan perempuan di kabin bawah. Kunci semua pintu besi, dan jangan biarkan ada celah terbuka. Suasana dek menjadi gelap, hanya tersisa cahaya lampu kecil yang bergetar karena guncangan mesin. Helikopter semakin mendekat.
Suara megafon terdengar, kali ini lebih kasar. "You are violating our blockade. Stop or we will board your ship by force." Relawan kembali berdoa, ada yang menangis, ada yang memeluk sesama, ada yang menatap langit berharap keajaiban datang. Namun di antara tangisan itu, terdengar suara lantang prajurit Kopassus, "Tenang, kami di sini bersama kalian." Tiba-tiba, tali baja dijatuhkan dari helikopter. Pasukan bersenjata bersiap turun. Namun sekali lagi, prajurit Kopassus membentuk barisan rapat. Mereka tahu benturan besar tak bisa dihindari. Ketegangan memuncak. Setiap detik terasa abadi. Ombak menghantam keras. Suara mesin helikopter beradu dengan jeritan relawan. Situasi di dek benar-benar berubah menjadi medan laga. Salah satu prajurit Kopassus mengangkat tangannya tinggi, memberikan isyarat universal. "Kami tidak bersenjata. Ini misi kemanusiaan." Namun prajurit Israel tetap melayang di udara. Relawan dari berbagai negara kini bersatu suara. Mereka berteriak dalam bahasa masing-masing, memohon agar kapal bantuan tidak diserang. Suara doa, jeritan, dan pekikan bercampur. Dentuman ketiga datang. Kali ini bukan peluru peringatan, melainkan ledakan kecil di air, cukup untuk membuat kapal oleng ke samping. Teriakan pecah, beberapa orang jatuh berguling. Nakoda berusaha mengendalikan kemudi. Keringat membasahi wajahnya, tangan bergetar di atas roda kemudi. "Kita tidak boleh mundur," katanya dengan suara serak. "Kalau kita berhenti, Gaza akan tetap lapar." Kopassus kini semakin rapat membentengi. Mereka berdiri kokoh, meski ancaman datang dari atas dan samping. Wajah mereka keras, sorot mata menyala. Seorang relawan muda dari Asia Tenggara menatap mereka dengan kagum. Mereka tidak hanya tentara, mereka adalah malaikat penjaga di lautan. Kalimat itu membuat beberapa relawan lain mengangguk setuju. Dentuman demi dentuman semakin intens. Laut bergejolak, burung-burung laut terbang panik, meninggalkan langit yang kian gelap. Semua orang tahu, badai besar akan segera pecah. Namun di tengah ketakutan itu, ada kekuatan yang tumbuh. Relawan mulai saling menguatkan, mulai menyadari bahwa keberanian bukan hanya milik tentara, tapi juga milik mereka yang berani melawan rasa takut. Kapal bantuan terus melaju, meski jalan di depannya penuh ancaman. Mereka tahu, di Gaza ada ribuan wajah yang menunggu dengan harap, dan harapan itu lebih besar daripada rasa takut terhadap senjata. Dentuman di Laut Tengah bukan sekadar suara senjata. Ia adalah panggilan sejarah, bahwa di dunia yang penuh ketidakadilan, masih ada mereka yang memilih berdiri. Kopassus tidak pernah mundur, relawan tidak pernah menyerah, nakoda tidak pernah berhenti. Dan pagi itu, di tengah ancaman maut, semua orang di atas kapal bantuan tahu, mereka sedang menulis bab yang akan dikenang dunia. Ini bukan sekadar tentang pertemuan dengan kapal perang. Ia tentang keberanian yang melampaui rasa takut, tentang persatuan yang melampaui perbedaan, tentang cinta kemanusiaan yang melampaui batas negara. Di atas ombak yang bergelora, mereka tidak hanya membawa makanan dan obat-obatan. Mereka membawa sesuatu yang lebih besar, martabat manusia. Dan ketika matahari semakin tinggi, menyinari kapal kecil yang dikepung oleh senjata besar, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang akan abadi dalam ingatan sejarah. Bahwa pada suatu pagi di Laut Tengah, keberanian melawan kezaliman benar-benar hidup.